And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhdat, Jackson, suara saya jelas ya? Jelas Pak. Sambil jalan saya absen ya. Baik ya, seperti biasa saya absen sambil jalan ya. Kita mulai jam 7 ya. Jam 7:02. Baru berapa orang ini? Kartika Nurul Aulia hadir. Hadir Bapak. Faiz Bintang. Saya random. Fulka Yakuta Wahyu. Hadir Pak. Jessica Rimbun Margareta. Hadir Pak. Azizah Ananta. Hadir Pak. Saya biasa biar cair dulu ya. Yuni Ranti Herva. Terlalu pagi ya. Ya, hadir Bapak. Regita Robiah. Hadir Pak. Saya belum video on sebentar. Nanti ingatkan kalau saya belum video on. Gabriela. Udah sarapan semua ini? Hadir Pak. Santai aja ya, saya sambil sarapan ya. Aziza Ananta. Hadir Pak. Safila Nurussalam. Sambil nunggu yang lain ya. Hadir Pak. Amira Naila Raisita. Hadir Pak. Hafiz Muhammad Rianto. Hadir Pak. Aiban. Jackson. Hadir Pak. Zulfa Tahira. Hadir Pak.
Intan Mile, Hadir, Pak. Nihlu Putu Ardaningsih. Hadir, Pak. Ini di Bali nih ya? Di Lombok. Di Lombok. Lombok, Pak. Ya. Oke. Udah lama saya terakhir di Lombok tuh ke tahun berapa itu 5 tahun yang lalu ya. Rena Aprilia Samosir. Di mana nih? Sumatera. Hadir, Pak. Di Batam, Pak. Batam. Rizky Dava Rezandi. Aslinya Pekanbaru, Pak. Baru. Ada cutting kalian tuh ya. Bukan baru siapa namanya? Bimbingan saya itu ya. Kalau pagi agak lama saya cairnya apa ya? Sebentar ya. Kristi Fana Benita. Hadir, Pak. Dari mana Kristi Fana? Dari Palembang, Pak. Gitu Galuh ya. Istri saya dari Palembang ya. Lagi sakit ya. Rozaki hadir. Hadir, Pak. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Ada cahaya ini saya. Pagi ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Maret ya. Kuliah kita nanti di standar SAP, ada standar pengajaran ya. Diharapkan minggu ini itu sudah masuk kepada karakteristik dinamik ya. Makanya saya bagi menjadi 2 ya. Kemarin itu di part A, part 1 ya. Sebenarnya karakteristik statik, part bagi 2 bagian ya. Kemudian di minggu ini diharapkan ya kita sudah masuk ke karakteristik dinamik ya. Makanya saya memberi judul ya, pengantar sensor OD dalam elemen pengukuran ya. Artinya sudah masuk dinamika proses, dinamika dalam dalam elemen pengukuran ya, khususnya sensing elemen ya. Atau secara singkatnya ya masuk kepada karakteristik dinamik ya. Karena saya mau mereview ya, mau mereview dari awal ya, dari karakteristik statik, kemudian dinamik ya, kemudian masuk kepada pengantar karakteristik dinamik secara umum. Jadi konseptual secara umum karakteristik dinamik. Kemarin konseptual umum karakteristik statik dan konseptual khususnya sudah ya, sampai kemana? Linearitas, non-linearitas ya. Kemudian sampai mana lagi? Kemarin tuh memang secuplik tapi secara inti kita sudah sampaikan ya, saya dengan Pak Gianto ya. Akurasi, presisi yang di bagian 1 ya, bagian kedua yang untuk karakteristik statik, linear, non-linear, kemudian efek lingkungan ya, kemudian dikaitkan dengan kalibrasi, bagaimana distribusi datanya ya. Sampai di situ dulu ya kemarin ya, belum masuk kepada model umum ya. Nah, berarti sekalian aja nih model saya mencoba merangkai ya sampai kepada model umum pengukuran, di mana di situ tergambar ya dari input yang masuk ya sampai kepada output yang keluar itu ada efek modifying, interfering sampai kepada itu termasuk karakteristik statik sampai kepada karakteristik dinamik ya. Agak panjang ya. Tapi saya coba buat semudah dan sesingkat mungkin ya untuk memahaminya. Karena konseptual itu intinya adalah pemahaman ya. Nanti kalian coba untuk di berbagai
praktikum itu lebih utama untuk khususnya untuk D3 metrologi dan instrumentasi. Baik, saya minta aktif coba ya. Kalau kita berbicara metode pengukuran ya, metode pengukuran, coba Hazel Nabil ya. Kemarin yang diberi contoh apa dia? Sistem ukur apa? Panjang atau massa ya? Siapa yang tahu? Masa ya Bapak? Masa Bapak? Ya, oke. Jadi ya menggunakan timbangan ya dan anak timbangan ya. Saya lebih sekarang gini, kalian bayangkan misalkan kalau ada pertanyaan perbedaan model pengukuran ya pada timbangan pegas dan electronic balance ya. Ini massa nih. Beda nggak model pengukurannya? Rena? Atau perbedaan model pengukuran penggaris dan sigma digimatic kaliper? Kita belum masuk kepada metode kalibrasi dulu ya. Kita berbicaranya adalah bagaimana model pengukuran, sistem ukur yang dari besarannya ada ya, dengan yang alat-alat yang ada di laboratorium ya. Baron, coba beda nggak antara timbangan pegas dengan electronic balance? Siapa yang bisa jawab? Kalau saya ngasih pertanyaan nggak susah ya. Emang nggak siapa? Pastinya berbeda ya Pak. Kalau timbangan pegas itu dilakukan secara manual. Kalau timbangan elektronik ini dilakukan dengan memakai sensor elektronik. Gitu Pak. Ya betul, berbeda ya. Jadi di dalam sistem ukur massa ya, ya. Metode pengukuran untuk satu alat ukur ya, timbangan pegas dengan elektronik balance sudah berbeda ya. Bagaimana dia dari transformasi besaran yang kita ukur, misalkan besar variabel fisikanya tadi ya, yang kita timbang ya, dengan dia sampai kepada elemen pengukuran kan di awal itu sebagai sensing element ya. Nah, kalau bicara timbangan pegas dengan elektronik balance sudah berbeda kan metode pengukurannya kan. Kita belum sampai kepada metode kalibrasi ya. Begitupun dengan perbedaan model pengukuran pada penggaris dan sigma digital ya. Beda kan ya, metodenya, sistem ukur panjang ya, sistem ukur panjang. Bentar, kok video saya nggak muncul di laptop saya. Perbedaan model pengukur pada penggaris dan sigma digimatic kaliper ya, kalian tahu sering pakai kan sigma ya. Bagaimana dia dari satu sisi aja dulu, kemampuan skala terkecilnya ya. Cara penggaris dengan sigma digital ya. Itu dua contoh sistem ukur besaran panjang ataupun massa ya sudah berbeda di dalam ya model pengukurannya ya. Timbangan pegas jelas ada defleksi X, cuma belum tidak ditransformasikan ke dalam suatu besaran listrik, benar kan? Benar nggak ya? Kalau electronic balance ya ditransformasikan ke dalam satu sinyal listrik ya, dikuatkan nanti ya, diproses sampai ke display ya. Berbeda dengan timbangan pegas, displaynya berupa skala ya, dengan perubahan defleksi yang ada dan penunjukan skala yang ada. Kenapa saya perlu sampaikan ini ya di awal ya? Saya sebenarnya dengan bagian itu saling melengkapi ya. Saya berbicara payung ya, lebih global ya, lebih global supaya kalian lebih mudah memahami secara konseptual, secara menyeluruh ya.
Nah, keterkaitan tadi dengan hasil pengukuran ya, hasil pengukurannya, dan kita mengenal setelah dikenalkan karakteristik statistikal ya. Contoh soal yang saya berikan, contoh yang dipaparkan juga kemarin oleh Pak Gianto ya, karakteristik statistikal ya dari suatu pengukuran ya, bisa jadi pada suatu keadaan ya, enggak semua keadaan ya. Dan ini akan menjadikan suatu pedoman bisa ya, pedoman atau kita harusnya berpegangan pada konseptual ini ya. Jadi walaupun analisis statistikalnya bagus ya, dari rata-ratanya bagus ya, metode kalibrasi, baru kita masuk ke metode kalibrasi ya. Nanti bagaimana dihubungkan dengan distribusi data ya. Artinya dilakukan beberapa kali pengulangan ya. Rata-rata yang muncul itu berapa ya yang terukur, kemudian keberulangannya diukur ya. Pada suatu keadaan bagus, ternyata di dalam model pengukuran ya, untuk sistem ukur massa, penurunan tadi saya bilang lebih kepada bagaimana metode pengukuran untuk suatu besaran itu punya persamaan model matematis ya. Bagaimana breakdown persamaan matematisnya? Misalkan kemarin saya beri contoh untuk hidrometer ya, pengukuran hidrometer, gerak jatuh bebas, dasar teorinya, resultan gaya sama dengan 0 kesetimbangan. Di bypass, gerak jatuh bebasnya itu diabaikan ya, dengan alasan yang justru sebenarnya itu merupakan bagian penting dari sebuah sistem pengukuran ya. Ada bagian-bagian yang di bypass sehingga menghasilkan suatu data analisis statistikal yang diperoleh bagus ya, baik dari akurasi maupun presisinya ya. Cuma dari sisi model pengukuran, paham nih ya, di breakdown dalam satu persamaan matematisnya ada yang di bypass ya, ada yang diabaikan, padahal itu bagian penting dari suatu model pengukuran, misalkan untuk besaran massa, misalkan untuk besaran panjang ya. Tadi untuk hidrometer densitas ya, panjang lebih terkait kepada muai panjang, dan kalau bicara volume, besaran volume, muai ruang, banyak penurunan model matematis ya. Jadi yang harus dipertimbangkan dari sebagai dasar analisis statistik ya belum cukup. Nah, tadi Kak di garis bawah ya, bukan berarti penting analisis statistik tapi belum cukup. Analoginya kemarin di mana saya memberi analogi ya, misalkan ya analogi lain ya di luar bidang ini, tingkat kepuasan ya masyarakat Indonesia ya misalkan 60-70%, ya. Tapi faktanya ya kita lihat ya di breakdown mulai di bagaimana harga-harga, bagaimana penegakan hukum, misalkan bisa dibawa ke arah yang lain. Kemudian apakah korupsi benar-benar benar-benar menjadi fokus di dalam penyelesaian sehingga masyarakat puas, malah koruptor didiskon ya. Ini analogi lain ya. Analisis statistik belum cukup. Sama dengan ini, analisis statistik ketika dihasilkan suatu pengukuran dengan nilai yang mendekati nilai sebenarnya, kebutuhan pengukurannya baik, belum cukup. Kalau yang tadi model pengukuran ya banyak yang di bypass ya, di breakdownnya nggak benar. Jelas sampai di sini ya, Baron? Jelas, Pak. Tersampaikan ya. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan hubungannya, bagaimana hubungan dengan kaitannya dengan kalibrasi ya. Kalian sudah yang dibahas kemarin apa? Distribusi normal ya. Coba.
Kalian melakukan pengulangan X1 berapa kali pengulangan sampai X5 ya? Atau nanti kita lihat yang tugas kemarin yang saya sampaikan ya, untuk pengukuran panjang ada 10 kali ya. Itu nilai rata-ratanya berapa ya? Kemudian standar deviasinya berapa ya? Kan bicaranya adalah distribusi normal ya kemarin ya, baru distribusi normal terkait dengan peluang ya kan. Dimana kemarin yang banyak nilai muncul, kalau yang di soal kemarin siapa ya udah jawab benar nih. Berapa nilai rata-ratanya nih? Sebelum masuk ke sini, kalian harus tahu kalibrasi itu apa gitu kan. Kalibrasi serangkaian, sebenarnya kalibrasi pengujian itu merupakan suatu rangkaian pengukuran ya. Semua pengukuran, kalibrasi, pengujian, verifikasi. Ada yang tahu bedanya kalibrasi verifikasi? Ada yang tahu bedanya dengan pengujian? Nah, sekali kalian mengenal ya profesi yang ada di kementerian ya. Nanti kalian mengenal penguji mutu barang kalibrasi, penguji mutu barang pengujian. Kemudian ada peneraan ya. Penerak. Semua itu melakukan kegiatan pengukuran ya. Dengan cara membandingkan dengan standar ya, dengan satu besaran yang punya nilai ya, nilainya dipercaya ya. Semua membandingkan itu adalah serangkaian kegiatan. Nah, model pengukurannya misalkan untuk sistem ukur panjang. Jadi dia itu kalibrasi serangkaian kegiatan ya, pengukuran mulai dari bagaimana mengukur suatu besaran massa, bagaimana mengukur suatu besaran panjang, bagaimana mengukur suatu besaran volume ya. Bagaimana kalau dibandingkan ya? Kalian pengen dapat yang hasilnya apa? Ideal ya. Ideal tuh maksudnya bagaimana tuh? Error sama dengan 0 ya. Ada nggak nih? Beberapa kali pengulangan ya, kalian beberapa kali pengulangan masih aktualnya itu ternyata nggak ideal ya. Nah, malah linear ya, yang non linear ya, nggak ideal ya. Jadi kalau sudah masuk kepada kegiatan kalibrasi ya, ada kegiatan membandingkannya dengan yang menjadi di sini kalau dia error sama dengan nol diharapkan ya sebagai pembanding yang ideal ya, semakin kecilnya errornya dia bisa apalagi bicara ketidakpastian ya. Jadi yang dijadikan standar ketidakpastian aja harus lebih kecil ya. Ada yang tahu perbedaan antara kalibrasi dan verifikasi dan pengujian? 3. Pilih yang mana kalian tahu. Saya minta aktif ya. Walaupun pada pelaksanaannya kalian melakukan peneraan ya. Peneraan nanti ada verifikasi. Alat standar ya, standar ukuran metrologi legal. Di dalam verifikasi itu nanti akan punya catatan ya, catatan kita memverifikasi alat-alat yang ada dengan standar yang lebih tinggi. Nah, itu tadi kalibrasi itu sebagai syarat ya. Tadi kan harus mempunyai dia harus lebih ideal ya, lebih ideal. Kemarin kita bicara masalah ketidakpastian tentang apa? Konsep kesalahan pengukuran ya. Arya Tama ada berapa konsep kesalahan pengukuran?
Ada apa aja nih kesalahan pengukurannya? Ada 3 kalau nggak ya salah ya Pak. Nah, apa aja? 1, Em, 2, 3. Kesalahan sistematik, Sistematik. terus kesalahan random, Satu yang lagi. lupa Pak yang satunya. Kesalahan umum ya. Kesalahan yang umum Oh, itu iya. cenderung gross error ya. Kita lebih fokus kepada 2 kesalahan di dalam pengukuran. Ya, ada kesalahan sistematik dan kesalahan acak ya. Kesalahan sistematik itu nanti ada yang pasti, ada yang nggak pasti ya. Yang nggak pasti ini ya, yang angka tidak arahnya nanti ke angka ketidakpastian. Yang nggak pasti itu di sistematik. Ada contohnya drift ya, kemarin resolusi, gabung dengan yang kesalahan yang nggak pasti yang ada di acak tuh nggak pasti kan. Salah satunya ini kalian cari nih, standar deviasi ya. Dengan keberulangan dia akan analisanya adalah distribusi normal ya. Semakin kecil, nah ini apa namanya, kalau di kita belum masuk ke ini ya, lebih ke pemilihan alat ukur dulu. Semakin kecil ketidakpastian ya, itu kan kalau yang pasti itu koreksi ya, yang nggak pasti sebagai U95 ya. 95. Kalian yang di awal dulu, kita belum masuk ke sini dulu ya. Di awal dulu yang di kesalahan pengukuran U95 itu ya. Ini yang pasti, ini yang nggak pasti ya. Yang nggak pasti sumbernya banyak ya kan. Kita baru mempelajari yang tipe A, standar deviasi ya. Nanti banyak berapa sumber kita bahas, salah satunya dari keberulangan. Itu akan mempengaruhi nilai di sini ya. Ada drift, ada resolusi. Resolusi itu ya tadi terkait timbangan pegas skala dengan kesalahan paralak itu pasti menjadi faktor yang menyebabkan tidak banyak ya. Kita bisa break. Kita coba satu yang kedua tipe A ya. Semakin kecil U95 kalau digabungkan nih semakin kecil ya, akan semakin baik ya. Nah, kalibrasi itu perbedaan, kembali lagi perbedaan kalibrasi dengan verifikasi sebenarnya ya. Kalibrasi dengan verifikasi, VS verifikasi ya. Kalau kalibrasi harus tingkat akurasinya lebih baik, bisa dilihat dari nilai ketidakpastian ya. Harus lebih baik. Kalau verifikasi minimal sama. Nah, cuma di dalam peneraan ya, kalau dia dikatakan verifikasi alat standar di UML-UML yang ada dikirim ke Direktorat Metrologi, verifikasi ya, itu adalah verifikasi ke yang lebih akurat, sama aja dengan kalibrasi. Hati-hati ya. Tapi kalau di luar negeri, kalibrasi, peneraan itu sama sebenarnya. Nanti ada yang kita sebenarnya dalam verifikasi sebenarnya kita akan melihat alat ini masih layak dipakai untuk pengujian apa enggak gitu kan. Dilihat dari nilai kalibrasinya, hasil ketidakpastiannya. Bagaimana dilihat dari sudut pandang yang pasti koreksi atau error dengan yang enggak pasti. Ini secara umum dulu ya. Kita baru bicaranya distribusi normal ya. Yang standar gimana distribusi segi 4. Konsepnya sebenarnya sama ya kan. Nilai yang banyak muncul ya, berada di tengah ya, sebagai rata-rata ya. Nah, ini untuk yang segi 4. Ini ada plus standar deviasi 1 kali SD, 2 kali SD, dan seterusnya ya. Ini sama juga gitu ya. 1 kali SD, 2 kali SD. Nah, tentunya ini sebagai 1 kali SD punya luasan dong. Punya luasan itu kalau dihitung dengan integrasi ya, antara plus standar deviasi dengan minus standar deviasi, dia integrasi sebagai luasan ya. Integrasi yang di R ini dia luasan ya. 68% ya. Berapa? 68% ya. 95% nanti 2 kali SD ya. Kemudian nanti ada
98% ya, untuk 3 kali SD. Ini untuk yang distribusi normal. Bagaimana distribusi datanya? Kalau dia termasuk dalam kategori pengulangan, repeatability ya, distribusi datanya normal ya, bentuknya seperti ini. Bagaimana yang termasuk dengan segi 4? Resolusi termasuk distribusinya bagaimana gitu di dalam orang melakukan pengukuran. Nah, kemudian drift. Kalau ini tadi kita mengenal distribusi normal, segitiga, segi 4, nanti ada segitiga juga ya. Nah, ini adalah teknik statistikal kita mengolah data untuk memperoleh nilai U95. Tergantung model pengukuran yang ada, sumber-sumber ketidakpastian apa aja nih yang mempengaruhi pengukuran. Jadi penting ya, belum cukup analisis statistikal ya. Nah, kalian juga harus melihat di breakdown secara model matematisnya, di breakdown prinsip traduksinya ya, mau mekanikal ya, dengan proses fisika, misalkan termometer gelas dibakar, bagaimana dia perubahan dari input yang diberikan panas sekian, perubahan skala terkecilnya, dia punya prinsip traduksi. Kalau itu sudah benar ya, kita nggak bypass hal-hal yang penting. Begitupun yang di hidrometer ya, resultan gaya ya. Oh, sini ada cat ya, ada yang pemadaman listrik ya, ada rumahnya kena pemadaman listrik ya. Oke, kita lanjut ya. Aditya bagus, jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Saya kok nggak bisa bergerak ini ya screenshotnya. Nah, kita coba review ya. Kalian sudah mengerjakan ini belum? Rozaki sudah kerjakan ini belum? Atau Azen Nabil, Yudanto sudah? Ada yang benar nggak jawabannya? Ini soal yang pernah saya berikan. Iya Bapak, maaf suaranya putus-putus. Ya, coba cek sound coba. Oh, kesenggol ya. Bisa kesenggol, terlalu semangat menyampaikan. Gimana? Siapa? Sudah mengerjakan ini? Baron sudah kerjakan ini? Yang saya berikan kemarin. Pak. Ya, sebetul apa enggak? Kemarin dapat berapa rata-ratanya? Rata-rata 5 sama Pak. 5,613. Terus Pak disuruhnya ini apa? Rata-rata nilai dari nilai apa ini? Rata-rata dari panjang ini Pak. 10 kali pengukuran. Jadi sistem ukur panjang ya? Iya, panjang. Nah, ini kalau digambarkan dalam suatu distribusi normal ya, di nilai rata-ratanya ya, itu sebesar 5,6 ya, 5,613 ya. Kemudian plus 1 SD, 2 kali SD kalian coba buat distribusi data normalnya. Ini kalau dikaitkan ya, kita ingin melihat ya, dihubungan dengan data hasil kalibrasi ya. Satu perhitungan nanti di konsep kita pasti ada tipe A dan tipe B ya, nanti digabung sumber-sumbernya termasuk di sini adalah keberulangan ya. Etika pengukuran harus dilakukan berulang ya, walaupun memang ada pengukuran tunggal ya, itu untuk profesional ya. Dia sudah bisa membagi beberapa skala dengan berbagai macam model alat ukur ya. Nah, tapi untuk menghilangkan keraguan kita perlu melakukan keberulangan ya. Yang soal nomor 2 ya, ini sudah selesai ya, semua benar ya. Dia ada rata-rata absolut ya, deviasi ya nilainya. Yang terbaik adalah yang di gambar keempat ya. Kemarin juga udah ada yang menjawab ya, akurat dan presisi. Ini hubungannya dengan karakteristik statistikal ya. Tadi sudah digambarkan juga ada beberapa distribusi, ada distribusi normal, distribusi segitiga, distribusi segi 4 ya. Kemudian ini juga perlu diketahui terkait dengan akurasi dan presisi ya.
Misalkan diketahui termometer skala 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Kalau diketahuinya ya akurasi 1 derajat Celcius, artinya jika pengukuran menunjukkan 60 derajat Celcius, maka nilai sebenarnya ya jadi plus minus 1 ya. 60 plus minus 1 ya, berarti 59 derajat Celcius sampai dengan 61 derajat Celcius ya. Kemudian dalam presentasi span ya, ada contoh lagi ya, pressure transmitter punya range antara 100 sampai dengan 400 PSI ya. Diketahui akurasinya 0,5% ya. Berarti span akurasinya adalah 0,5% dikali 400 dikurangi 100 ya, spannya sama dengan 1 PSI. Berarti jika penunjukannya 200 PSI ya, berapa nilai sebenarnya? Kalau ada pertanyaan itu ya, ya plus minus 200 plus minus 1,5 PSI. Yaitu 198,5 sampai 201,5 PSI. Kemudian ada lagi contoh dalam presentasi skala maksimum ya, ada voltmeter ya, skala maksimumnya 200 volt ya. Diketahui akurasinya 1%, full scale ya, full scale. Akurasinya berarti adalah 1% dikali 200 sama dengan 2 volt ya. Nah, kemudian contoh yang lain level transmitter ya, punya akurasi 5%. Jika sinyal menunjukkan 40%, maka akurasi adalah 40 dikali 5% ya. Sama dengan 2, sehingga nilai sebenarnya adalah 40 plus minus 2% ya. Jadi 38 sampai 42%. Begitupun yang 60% ya. Ini juga dinyatakan bagaimana menghitung nilai sebenarnya ya. Akurasi adalah 60 dikali 5% sampai dengan 3%, berarti 60 plus minus 3%, yaitu 57 sampai dengan 63% ya. Ini kita coba review dikaitkan dengan dalam bentuk contoh lain gitu. Cara perhitungan lain. Kemudian nih sekilas review ya di part 1. Kita sebenarnya mau masuk ke sudah minggu ini adalah minggu ke order ya, sensor order. Ya, yang terpenting-penting yang belum disampaikan ya. Presisi merupakan kemampuan sistem pengukuran untuk menampilkan ulang output yang sama pada pengukuran berulang ya. Nah, ini sebagai contoh ya, voltmeter mempunyai repeatability ya, presisi terkait dengan repeatability 0,2%. Jadi jika pengukuran sebenarnya 100%, maka ketika pengukuran diulang misalkan 20 kali ya, maka pembacaan akan berkisar ya 100 plus minus 0,2 ya, 99,8 sampai dengan 100,2. Jadi terkait dengan akurasi dan presisi itu ya tergantung tidak 100% ya, kita melihatnya dari berbagai sisi ya. Tadi di atas juga kita melihat akurasi juga dari berbagai sisi, dari span range yang ada ya, kemudian dari repeatability ya, kemudian ini juga sudah ya range atau span ya, kita review lagi merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yang dapat diukur oleh alat ya. Sebagai contoh nih ya, diketahui ya biasanya tertera minus 0,5 sampai dengan 40,5, artinya apa? Dikali 0,1 kemudian 0,2, ini artinya adalah kisaran pengukurannya ya di alat sebenarnya penulisannya, artinya ini kisaran pengukuran range-nya antara 0,5 sampai dengan 40,5 derajat Celcius. Jangan kalian mengukur lebih dari itu atau di luar range ini ya. Nanti analisanya pun tergantung dari range yang ada ya. Skala interval 0,1 degree Celcius ya artinya ya, dan kesalahan ini jadi 0, sampai 40,5 itu range-nya. Kemudian skala interval yang 0,1 artinya skala interval ya, kemudian 0,2 artinya kesalahan maksimum ya dalam penulisan ya. Kemudian sensitivitas merupakan perubahan output ya instrumen yang terjadi ya ketika kualitas pengukuran berubah ya. Ini contohnya timbangan kapasitas 250 gram. Artinya apa nih sensitif sampai 9? Artinya itu timbangan dapat digunakan sampai 250 gram aja, nggak bisa lebih. Kapasitasnya cuma 250 gram. Perubahan massa yang dapat dideteksi itu cuma sebesar 1 miligram ya. Bagus itu. Linearitas pengukuran yang baik adalah jika input ya pengukuran memberikan output yang sebanding lurus ya, di mana penyimpangan dari garisnya disebut linearitas ya. Ya, ini contoh ya, sebuah alat ukur mempunyai lintas 1% itu artinya apa? Jika kurva hubungan input dan output berbelok atau menyimpang selisih
plus minus 1% ya. Ini yang perlu sekilas yang pada umumnya harus diketahui. Kita masuk kepada linearitas ya. Ada WA sebentar. Ada WA dari mana nih? Oh, bimbingan nanti. Oke, kita lanjut. Kemarin juga sudah disampaikan linearitas ya. Ini suatu sistem dikatakan linear ya jika hubungan input dan output merupakan suatu garis lurus ya. Ini ada persamaan garis ya. Kalian belajar di matematika rekayasa ya, persamaan garis lurus ya. Nilai output suatu sistem dinyatakan sebagai berikut. Output ideal adalah K dikali input di gradien ya. Kemiringan garis lurus plus A ya. Nanti kalau misalkan K-nya berubah, gambarnya seperti apa, A-nya berubah, itu gambarnya seperti apa ya. K itu kemiringan garis lurus, output maksimal dikurangi output minimum ya. Input maksimal dikurangi input minimum. Nah, nanti terkait dengan modifying dan interfering ya. Ketika modifying gambarnya seperti apa, nanti saya jelaskan di bawah juga ada ya. Kemarin juga sudah disampaikan ya. Yang berubah K-nya, kalau interfering misalkan A-nya. Kita lihat ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Aktualnya ya, ada idealnya ada persamaannya diketahui output sama dengan 1,6 dikali 10⁻³ ya. Input dikali 4,0 ya. Persamaan garis itu ini sebagai persamaan garis ideal ya. Bagaimana aktualnya? Persamaan garis lurus mendefinisikan karakteristik ideal elemen ya. Karakteristik ideal kemudian dapat dikuantifikasi dalam bentuk penyimpangan ya. Bagaimana penyimpangan terhadap garis yang ideal ini ya? Nah, konsepnya gitu ya. Gambar 2 menunjukkan plot pembagian output sebuah instrumen ya. Nah, ini ada yang menyimpang ya dari garis yang ideal, ini contohnya ya. Itu yang terkait dengan tadi sebelum masuk ke non-linear ya. Berarti kan di linearitas itu nanti kalian akan melihat ketika idealnya adalah R sama dengan 0. Tapi ya ketika ada perubahan, nanti bicaranya ada yang nggak linear, ada yang linear ya. Ada yang maksudnya ada efek lingkungan ya. Ini yang berubah kemiringannya misalkan. Kemudian nanti ada ini namanya modifying ya. Modifying ya. Kemudian interfering ya. Interfering itu seperti apa ya? Itu nilai A-nya yang berubah ya. Nah, ini juga jelas kemarin ya contohnya ya. Nah, ini konsep dasar di persamaan garis lurus ya di matematika rekayasa harus kalian sudah kuasai ya. Ini sebagai contoh. Kemudian, nah ini yang suatu sistem dikatakan non-linear ya jika input dan output bukan merupakan suatu garis lurus ya. Ya tadi yang aktual tadi ya. Nah ini perlu fungsi, jadi dia punya fungsi ya. Kerja linear dapat didefinisikan sebagai fungsi input ya. Seberapa dia jaraknya delta. Nah, ini fungsi n-nya ya yang tidak linear ya, yang merupakan perbedaan antara perilaku aktual dan ideal ya. Saya kira juga sudah jelas kemarin ya. Saya coba mereview ya. Suatu sistem dikatakan jika hubungan input dan output bukan merupakan suatu garis lurus ya, jelas ya. Ada punya nilai dari fungsi non-linear ya. Fungsi inputnya ya. Di sini ada satu nilai ya. Ketidaklinearan dinyatakan sebagai ketidaklinearan maksimum dalam bentuk persentase. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk persentase skala penuh. Nah, ini persamaan modul matematisnya ya. Contoh sensor tekanan yang memiliki perbedaan maksimum antara nilai output aktual ya dengan nilai output ideal ada misalkan 2 mV ya. Jika span output adalah 100 mV ya, maka ketidaklinearan maksimum adalah 2% ya. Menggunakan rumus yang di atas ini aja ya. Sebagai defleksi skala maksimum. Contoh yang penting ya, ini mengulang yang kemarin ya. Secara umum output suatu sistem merupakan fungsi input ya. Ya sebagai bentuk ini ya persamaan polinomial ya. Nanti kita lihat yang idealnya nih ada contoh ya untuk suatu termokopel ya. Dalam satu pengukuran ada persamaan yang ideal ya. Yang idealnya nilainya adalah 52, diketahui. Kemudian yang aktualnya seperti ini. Nah, berapa ketidaklinearannya berarti yang ideal ya. Yang aktual dikurangi yang ideal ya. Nah, ini ketidaklinearan ya. Untuk range pengukuran 0 sampai 400 derajat. Ini contohnya ya udah ya jelas ya. Bagaimana konsep
Linier dan non-linier ya. Dia punya nilai ketidaklinieran. Contoh lain, misalkan kalian buat nih seperti kemarin ya. Misalkan range-nya 0 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 4 Pascal ya. Outputnya 4 sampai 20 miliampere. Coba dari 4, 5 miliampere, 6, 7 sampai 20 miliampere berapa sih yang terbaca di preset transmitter ya? Itu bisa buat satu garis lurus ya. Kalau pas tepat misalnya di 4 miliampere dia terbaca di awal di 20 miliampere di 2 kali 10 pangkat 4 Pascal misalkan. Ya itu berarti dia ideal garisnya kan. Tapi kalian coba nih dengan output range-nya mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 berapa? Perhitungan rumusnya sudah diberikan ya. Kalau nggak salah kemarin di minggu kedua ya. Ini perbandingan aja biasa ya. Kemudian ini contoh lagi untuk temperatur sensor ya. Dengan range 0 sampai 400 derajat Celcius ya. Buat nih ya dengan output signalnya bagaimana di 4,5 milivolt ya kan. Ini perbandingan aja ya. Jadi di antara 0 sampai 20 milivolt ya. Kalau 10 milivolt berapa? Kalau 4,5 milivolt berapa ya? Ada perhitungannya. Yang paling mudah ya kalau dia 0 milivolt dia sudah pasti di 0 derajat Celcius. Kalau dia 20 milivolt berarti dia di ada 400 derajat Celcius. Kemudian di karakteristik statik kita mengenal yang namanya wear dan edging ya. Efek ini mengakibatkan karakteristik sistem pengukuran seperti konstanta pengukuran K dan zero bias A berubah secara perlahan ya. Nanti berubah itu yang disebut karakter statistik apabila instrumen itu berubah secara perlahan ya untuk nilai K dan zero biasnya ya A-nya ya selama masa pakai. Kemudian error band ya. Di efek non-linearitas histeresis resolusi pada sistem pengukuran relatif sulit untuk dikuantifikasi secara tepat ya, sehingga punya pita error ya, error band-nya ya. Kinerja suatu sistem pengukuran dinyatakan dalam error band ya. Nah, itu yang dikatakan tadi efek non-linearitas histeresis dan resolusi ya, sulit dikuantifikasi ya di definisikan dalam satu error band ya. Kinerja sistem pengukuran dinyatakan dalam fungsi probability density. Contohnya ini ya. Oke. Ini untuk error band ya yang tadi yang terkait dengan karakteristik ya. Berapa dia ideal dari ideal yang tadi ideal di sini error sama dengan 0 ya. Ternyata tadi ada error band jadi terkait dengan histeresis. Kan kalau histeresis sudah inputnya berubah ya. Nanti kita kalibrasi coba yang inputnya tetap. Ya, saya beri contoh yang inputnya tetap. Kemudian yang inputnya berubah ketika dia ada misalkan tekanan naik, tekanan turun ya. Nah, digambarkan karakteristik histeresis itu sebagai kemampuan bisa dilihat dari error band-nya ya, pita kesalahannya ya. Mungkin itu sekilas ya mengulang kemarin. Sensitivitas ya merupakan ya perubahan keluaran sistem terhadap perubahan masukan sistem ya. Nah, ternyata juga dia sensitivitasnya ya terhadap suhu tertentu ya. Misalkan di sini ada slope ya. Ada kemiringan juga ya dari nilai 5.000 sampai 10.000 mikrovolt ya. Suhunya itu dia enggak linear ya. Artinya dia sensitivitasnya merupakan suatu perbandingan antara keluaran sistem terhadap perubahan masukan sistem. Seberapa sensitif ya. Nah, dengan perbandingan tersebut bisa dilihat ya. Ini contoh tadi yang termokopel ya. Nah, dengan dibandingkan dengan yang ideal dengan yang tidak ideal tadi ya, dapatlah nilai ketidaklinearannya ya tadi ya. Ketidaklinearannya ya. Tadi menggunakan tadi sudah dijelaskan ya. Seberapa dari garis yang ideal ini ya. Nilainya nanti bisa dicari yang seperti contoh di atas. Nah, ini juga terkait dengan efek lingkungan ya. Ini ada temperatur lingkungan, tekanan ya. Ini lebih sama juga ketidaklinearannya dilihat dari efek lingkungan ya, sekedar mengulang ya. Kemudian dikaitkan dengan kalibrasi ya. Sebenarnya sudah jelas ya di awal dan minggu kemarin juga ya. Jadi karakteristik statik ya suatu elemen ya pengukuran secara eksperimen dapat ditentukan dengan mengukur dan membuat hubungan ya
Karena kita membandingkan, kita harus bisa membuat hubungan nilai input ya dengan output. Nah, jadi ada suatu hubungan, apalagi kalau diberikan satu contoh faktual di lapangan ya, dengan dua sistem yang berbeda, misalkan dalam suatu elemen sistem, misalkan sistem ukurnya ya misalkan tekanan ya. Nah, nanti yang ada yang menggunakan prinsipnya dia ya instrumentasi kan digital, ada yang digital namanya digital pressure gauge. Nah, ada lagi nih yang analog pressure gauge ya, pressure gauge saja. Jadi ya ada digital pressure gauge, ada analog pressure. Nah, sistem ukur itu juga pemodelannya juga beda nanti. Nah, kalau kita sistem ukur dengan alat digimatik dengan digital dengan yang analog ya akan berbeda. Nah, makanya kita perlu membuat hubungan nilai input ya. Nah, apalagi input dan output ya. Kemudian apabila dipengaruhi oleh lingkungan tadi ya. Nah, nanti jadi satu instrumen itu nanti bisa berubah karena ketidaklinearan dan karena tadi lingkungan ya, efek lingkungan ya. Kita sudah tadi belajar interfering dan modifying ya. Contohnya sudah jelas ya tadi ya. Yang dipengaruhi ketidaklinearan tadi ya. Nah, ini contoh untuk kalibrasi dengan input tetap. Jadi kalian harus mengenal dulu dengan input tetap, maksudnya ya kita akan mengukur ya dengan harga benar tetap di angka 10 nominal 10,00 ini untuk tekanan ya. Tadi yang berubah nanti yang input yang berubah nanti dengan kondisi ada suatu perlakuan increasing dan decreasing ya, penambahan nilai ya. Ini juga sudah ya diberikan, jadi contohnya sistem ukur untuk panjang, ini untuk tekanan ya, rata-rata kita cari variansi. Nanti kita bicaranya adalah nanti distribusi normal keberulangannya sama, tinggal sistem ukurnya aja beda ya. Nanti kalau dilihat lagi dia termasuk sumber ketidakpastian yang lain selain keberulangan, misalkan ada yang termasuk distribusinya segi 4, ada yang segi 3 ya, ini juga jelas. Ini kalibrasi lebih kepada distribusi data yang kita ambil dari membandingkan tadi peralatan yang ada ya. Nah, ini hasil kalibrasinya ya. Kita kalau memandangnya dari tingkat kepercayaan 67%, 95%, sudah jelas tadi ya, 98%, 99,7% ya. Dengan menggunakan alat ukur tekanan tersebut, jika kita kepercayaan tinggi, maka harganya kalau dengan kepercayaan tinggi adalah ya kisaran dari 9,69 sampai dengan 10,53 kPa ya. Tentunya nanti dicari rumus persamaan presisinya, ada sudah terdefinisi ya, akurasi ya, dalam bentuk ini. Tadi dalam bentuk lain juga disampaikan sama saya juga. Jadi dalam berbagai bentuk ya, untuk mencari nilai suatu presisi, bias, akurasi ya. Nah, nanti kan saya tunjukkan dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian yang untuk parameter instrumen yang berubah nih ya. Nah, yang berubah, kita kenal dulu definisi-definisi ini ya, tentunya perbandingan sensitivitas itu ada perbanding output dan input sudah ya, tadi sudah disampaikan ya, sehingga dia mempunyai suatu nilai K ya. Kemudian threshold, input terkecil yang terdeteksi oleh alat ukur, kalau resolusi perubahan input terkecil ya, perubahannya berapa. Ya, kemudian histeresis adalah kurva perbandingan output input untuk perubahan input naik dan turun. Nah ini tadi nih, kalau inputnya berubah, contohnya kita kenal dengan histeresis nanti. Offset itu merupakan range harga output yang kemungkinan berasal dari input yang sama. Range harga outputnya berapa dari input yang sama ya. Kemudian range ada selisih span, pengukuran minimum dan maksimum sudah. Oke. Nah ini contoh untuk yang bagaimana kalibrasi dengan input yang berubah. Artinya pressure-nya tadi dilakukan dengan perlakuan indikasi pressure yang increasing dan decreasing ya. Nah, ini ya memenuhi persamaan garis lurus juga sama ya, punya nilai yang ideal juga ya, sehingga punya nilai suatu gradien dan konstan AB. Sama juga, cuman dibedakan dalam bentuk penampilan rumusnya aja. Nah, kemudian kita masuk. Jadi sebenarnya model umum sistem pengukuran ya, itu merupakan ya tadi satu gambarannya adalah kalau di dalam suatu gambaran diagram ya, ada di mana yang termasuk dalam statik ya, yang dipengaruhi oleh
efek lingkungan ya. Input modifying, interfering, bagaimana input yang masuk ya terjadi perubahan ya. Ketika dia di awal hanya sebesar sensitivitas sebesar K ya. Bagaimana ketika ada input yang sifatnya modifying ya. Nah, ini akan ada penjumlahan K, I, modifying dan input ya. Ini sebagai input yang terpengaruh ya dari efek dari salah satu modifying, kemudian juga ada yang dinamakan interfering ya. Ini juga nilainya yang terhitung ya di proses modifying itu merupakan ya perhitungan selanjutnya ya. Jadi itu merupakan satu rangkaian di proses statik, ada gangguan atau efek ya dari lingkungan ya, dari dalam bentuk ketidaklinearan dan efek lingkungan ya, ada modifying dan interfering ya. Kemudian nanti kalau udah bicara dinamik, saya juga pernah menjelaskan ya, dia merupakan fungsi transfer waktu ya. Fungsi ada orde 1, orde 2 ya, ini merupakan fungsi transfer. Nah, nanti kita lihat ya, konsepnya adalah dia punya konsep awal dari dinamik adalah punya masa transien ya, masa transisi ya. Artinya dia dipengaruhi oleh waktu ya. Masa transisi, sehingga dia merupakan model transfer orde ya. Nanti kita bicaranya nanti bersamaan matematis orde 1, orde 2, orde 3, orde tingkat yang lebih tinggi ya. Sehingga output model umum ya, sistem pengukuran ya, yang model awal ideal ini ya, outputnya KI plus konstanta A, kemudian ada non-linearitas ya, ada nilai ketidaklinearan, kemudian ada pengaruh daripada modifying dan interfering, itu aja konsep umumnya ya. Linearitas itu kalau dijabarkan banyak ya, mulai dari misalkan modelnya dia menggunakan model pengukuran yang sistem suatu instrumen yang menggunakan transformasi besaran listrik ya. Nah, suplai tegangannya itu juga akan pengaruh nanti ya. Kalau bicaranya dia menggunakan tegangan apa? Konsep tadi ada digimatik, berarti dia udah arahnya ke instrumen ukur ya. Kalau alat ukur kan kemarin pertanyaan instrumen ukur dengan alat ukur bedanya apa ya? Lebih kepada rekayasa sinyal ya kalau instrumen yang menggunakan besaran listrik ya. Gangguan yang dari input masuk yang mempengaruhi ketidaklinearan ya, mulai dari suplai tegangan ya, banyak, belum lagi nanti masuk ke penguatannya bervariasi. Nah, itu dulu dicek dulu ya apakah sudah benar, baru nanti bisa ke dalam suatu perhitungan lanjut ke metode kalibrasinya ya. Apalagi udah bicara besaran, metode kalibrasi besaran volume, bagaimana metode penakaran masuk dan keluar ya. Kemudian hidrometer, bagaimana metode sistem penimbangan hidrostatik. Jadi model pengukuran di setiap sistem ukur dari besaran yang ada, kita perlu breakdown dalam satu persamaan matematis, dalam diagram model umum sistem pengukuran dulu, kemudian kalau dihubungkan dengan ada persamaan model matematisnya, itu juga perlu di breakdown lagi sampai kepada prinsip transaksinya harus benar dulu, baru kita bisa menghasilkan suatu pengukuran yang baik ya. Jadi dapat akurasi dan secara analisis karakteristik statistikanya dapat dengan nilai yang baik gitu. Ya, ini secara sekilas kalau dijabarkan ya, berarti tadi ada dari gambaran itu terdapat modifying input ya, menyebabkan sensitivitas linear sistem pengukuran berubah ya. Tadi yang digambarkan dalam satu grafik sudah di awal sudah ya. Sensitivitas linearnya ini ketika R sama dengan, nah ini jadi kan berubah karena ada modifying input, kemudian yang intersepsi atau zero bias ya, nah, berapa dia biasnya ya, itu masuk ke interfering input. Nah, itu kira-kira udah jelas ya. Ini ini bisa digambarkan ya, bagaimana efek modifying input ya, ketika dia dengan gradien yang ada perubahan ini itu jelas ya. Kemudian ini yang pada saat yang ketika dia di inputnya sama dengan 0, sensitivitasnya dia masih sebesar K ya, masih. Kemudian ketika ada di suhu 30 derajat Celcius ya, jadi sensitivitasnya jadi K plus 10 km ya. Jadi ada pemodelannya berubah dari yang sebelumnya ya. Ini yang untuk interfering ya. Gimana pada saat dia 10 derajat Celcius, zero biasnya yang berubah adalah konstanta A-nya ya. Tadi dari persamaan model matematis yang umum ya.
output sama dengan gradien dikali input ya. Nah, ini tadi ya udah dijelaskan, plus konstantanya A, ini yang berubah A-nya ya. Nah, berubahnya A, ada tamu. Waalaikumsalam. Sebentar ada tamu. Ya ini bagaimana ketika dia 10 derajat Celcius, 30 derajat Celcius ya perubahannya ya, interfering input ya. Sekarang udah jelas di awal ya. Ini untuk contoh ya model termokouple, dia temperaturnya ya efeknya dua ya, efek modifying maupun interfering ya sekaligus ya, dengan perhitungan dua ya dalam kondisi awal input yang masuk dan dipengaruhi oleh interfering dan modifyingnya. Nah, ada dua kali perhitungan di proses statiknya. Kemudian untuk yang dinamiknya dia merupakan fungsi order berapa nih? Time constantnya 10. Nah, ini proses order 1 ya. Nah, pangkatnya masih 1. Nanti kalian akan melihat ya model-model persamaan matematis ketika dia order 1, order 2 ya. Nah, nanti ada standar persamaan matematisnya ya. Ini untuk model termokouple ya. Untuk strain gauge ya, ada model strain gauge ya. Ini yang berpengaruh hanya interfering ya. Jadi R sama dengan 100 ohm dengan nilai gauge faktor 2, proses dinamik efeknya dan non-linear itu diabaikan ya. Nah, ini contoh untuk model strain gauge ya. Dengan pengaruh ambient temperatur ini ya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh temperatur lingkungan ya. Kemudian sebagai pengantar ya. Jadi nanti kita masuk ke dinamika ya. Bagaimana dinamika sensor order ya. Untuk perbedaan secara umum ya antara static gain ya dengan dynamic gain ya dari sinyal yang dihasilkan juga ya. Kalau dinamik gain merupakan fungsi sinusoidal ya. Kalau static gain berupa step ya, perubahan X, keluaran sebagai input, keluarannya sebagai perubahan Y. Kalau di dynamic gain dia punya fungsi sinusoidal, punya amplitude ya. Amplitude awal dengan amplitude yang pada saat outputnya, sehingga dynamic gainnya adalah AY per AX. Kalau untuk yang static gain, perubahan keluaran setelah mantap dibanding perubahan masukan ya. Ini sebagai pengantar awal ya. Sebenarnya kita harus memahami dulu ya. Kalau sudah masuk kepada karakteristik dinamik, kemarin kita di minggu kemarin ya, beberapa minggu kemarin telah saya sampaikan ya. Kita harus memahaminya dulu sebagai proses itu sebagai penyimpan energi ya. Sekarang di waktu sensor itu kan sebagai waktu kita akan melihat waktu tanggapan respon daripada sensing elemen ya, sensor ini elemen pendeteksian ya. Tapi kita harus memahami konsepnya dalam dia sebagai penyimpan energi ya. Artinya ada true effort, kemudian dia sebagai penyimpan energi dia akan memberikan misalkan ada di aksi dan reaksi ya, yang true effort yang kemudian itu apa gitu. Karena dia sebagai penyimpan energi ya, itu dulu dipahami ya, sehingga nanti dengan analogi tentunya, dengan analogi berbagai analogi sistem fisis ya, ketika kita sudah memahami dia sebagai penyimpan energi di analogi dalam sistem fisis elektrikal, mekanikal, hidrolik, termal ya. Nanti kita akan melihat bagaimana effort dan truknya di storage-nya ya. Kalau dia sebuah tangki ya, misalkan sebuah tangki, analisis spesisnya ya. Berarti ketika dia ada input yang masuk ya, ada input yang masuk dengan ketinggian H, dia punya waktu ketika out-nya untuk dia supaya mencapai kisaran misalkan H di bawah 50% misalkan. Artinya ada waktu dinamika proses itu. Nah, ketika dia tangkinya 1 ya, ketika tangkinya 2 itu ordernya udah beda ya. Ketika ordernya 2 waktunya kira-kira gimana nih? Kalau ini ya di persamaan Bernoulli ya, kalau kalian turun V sama dengan akar 2GH. Artinya dia kecepatan alir di sini ya, dari ketinggian H ini dia punya waktu ya. Waktu alir ya, kecepatan alir ya.
Ketika dia menjadi 2 tangki ya, akan lebih panjang lagi waktunya kan ya, konsep sederhana gitu. Dianalogikan dalam sebuah tangki karena dia sebagai konsep awalnya adalah sebagai penyimpan energi ya. Penyimpan energi. Ketika ada 2 tangki berarti ketinggian H di sini dari Q in yang masuk, debit yang masuk dengan Q out yang masuk ke tangki kedua ya, ke tangki kedua. Itu punya kecepatannya udah dari ketinggian H1 dan H dari 2 proses. Nah, ini orde kedua. Kalau orde 1 dilambangkan, dianalogikan sebagai 1 tangki, orde kedua 2 tangki, berarti proses selanjutnya juga akan lebih dari 2. Ya, ke tingkat orde yang lebih tinggi. Artinya apa? Waktunya akan panjang. Waktu tanggapan respon, kalau dia sensor, waktu tanggapan respon sensor, ya sensor. Kalau dia prosesnya panjang di suatu sistem instrumentasi industri, berarti dia waktu tanggapan sampai mulai controller sampai ke aktuator. Ya, kita batasi di sensing elemennya ya, di sensor ya. Waktu tanggapan respon sensor. Nah, konsepnya sih jadi analogikan dia sehingga dia punya orde. Ketika dia orde 1 ini dengan 1 tangki, fungsi transfer ordenya dalam bentuk persamaan Laplace-nya. Tadi time constantnya dengan waktu 10 detik misalnya. Nah, ini nanti bisa dianalogikan dalam 1 misalkan model tangki. Nanti ada model pegas ya. Pegas itu ketika ada defleksi X ditarik dia punya aksi dan reaksi ya. Ya ini konsep sebagai penyimpan energi, cuman dianalogikan ya. Bisa dalam tangki, dalam pegas, kemudian dengan rangkaian RC ya. Ketika diberi tegangan ya, masukkan di sini I dikali R ketika dia kapasitor sebagai storage ya, energi ya, sehingga payout di sini berapa yang masuk dari ini kan setiap seminimum apapun sistem dia punya resources ya. Sehingga jadi ada energi yang tersimpan ya, hubungannya dengan I dikali R sebagai V sama dengan tegangan dari I yang masuk ya. Oke, ini dengan artinya dianalogikan dalam bentuk, saya beri contoh ada tangki, ada pegas, ada rangkaian RC ya. Sehingga secara singkatnya ya, jadi orde 1 itu sebenarnya diibaratkan, dianalogikan sebagai sebuah tangki ya. Untuk yang orde 2 nanti juga dikenal dengan yang seri. Nah, ini sebenarnya mirip dengan posisi 2 tangki, cuman dia ada yang seri, ada yang paralel. Bagaimana waktu prosesnya nih di proses 1, proses 2 dengan yang di proses 1, proses 2 ini juga berbeda. Itu termasuknya orde 2. Tapi di penyimpan energinya, storage-nya kita lihat 2 tangki ya. Kemudian untuk yang orde tinggi ya lebih dari 2 tangki di sini tentunya ya. Itu akan lebih. Nah, kalau dibandingkan dengan rangkaian RC ya, ketinggian ini ya, lama menyangkut terkait dengan penyimpanan di kapasitor sini ya, dia punya rangkaian RC lebih dari 2. Nah, itu sekilas konsep awal tentang dinamika proses dia kita harus melihat sebagai penyimpan energi ya, sehingga waktu tanggapannya kalau dia masih di posisi di sensing elemen ya, kan elemen pengukuran tuh panjang, elemen mulai dari sensing elemen ya, sampai nanti ada di sistem sensor, ada di sistem controller, kemudian di sistem aktuator. Itu waktu responnya akan lebih panjang lagi. Nah, sementara di order 0 bagaimana? Tidak sebagai penyimpan energi. Ya, karakteristik di order 0 kita harus tahu ya. Dia apabila ada suatu inputan ya kita dengan analogi mekanik ya, misalnya sebuah gear sepeda ya, ketika satu dengan perbandingan yang 30:10 misalkan, satu ada perubahan pasti dia langsung memberi respon perubahannya. Ya, sehingga kita kalau naik sepeda itu bisa berjalan ya, karena dia prosesnya secara langsung memberi respon antara gear 1 dengan gear 2 ya. Nah, begitupun bila diibaratkan dengan sebuah potensiometer ya. Nah, potensiometer kan kalian tahu kan ya, perubahan di R di sini ya akan memberi respon ya payout di sini ya. Ya tentunya di sini ada resources ya, power supply-nya ada I dikali R, tinggal I-nya itu sebagai I yang masuk I1 dikali R1 ini berapa nih potensi perubahan di R2 ya. Ini kan punya nilai diubah-ubah sebagai nilai payout.
dia langsung memberi respon. Kalau proses orde 0 seperti itu. Nah, kita bicara ke proses orde 1 ya. Nah, proses orde 1 itu dianalogikan di sini tadi juga sistem tangki ya. Ada ketinggian H, ada kecepatan alir, nanti ada key in yang harus key out ya. Bagaimana dia mencapai steady di 100% ya. Dia artinya punya waktu berapa menit dia ya. Begitupun pada saat dia ke ketinggian tertentu di atas 50%, turun di bawah 50% ya. Dia punya waktu prosesnya sebesar ketinggian dan kecepatan alir di dalam analogi satu sistem tangki ya. Kemudian dia punya ciri lagi karakter dari sistem di sensor orde 1 nanti punya ciri ya di sensor sistem orde 1 ya. Ini yang dinamakan dengan masa transisi komponennya banyak ya. Ini salah satunya adalah time constant ya. Apa itu time constant ya? Ukuran cepat lambatnya apa? Digambarkan sebagai 63% ya. Ini kalau 0,63%-nya nggak ada nih ya. 63,2% ya. Baru mencapai mendekati keadaan steady state ya. Kemudian ini ada gambaran T1 dan T2, ada yang lebih 63%-nya lebih cepat yang mana? Ini misalkan T2-nya agak lebih panjang ya. Ini T1-nya lebih pendek. Ya anggaplah ini satu instrumen yang masih baru ya. Dia lebih cepat mencapai 100%-nya belum, tapi 63%-nya lebih cepat ketimbang yang instrumen yang lama. Ini masih baru misalkan. Berarti apa? Masih lebih baik yang time constantnya dia cepat mencapai waktu prosesnya dan 63% di instrumen yang baru. Misalkan ada 2 contoh di sini. Sebesar T1. Nah, jadi nanti kalian akan mengenal ini termasuk ketika prosesnya waktunya dibandingkan punya alat yang baru dengan yang baru, teman dia mencapai 63%, ternyata lebih baik yang ini ya. Nah, itu nanti banyak instrumen-instrumen yang punya step respon orde 1 ya. Nah, ada ya, kebanyakan yang orde 0 ya. Oke, sampai di mana tadi? Nah, ini kalau kita bicara time constant ya. Lanjut sekarang, ini contoh ya, yang tadi saya uraikan ya. Ketika dia mantap 100%, ternyata dia punya harga mantap yang dikatakan time constant ya. 63% ya, baru di 63% ya, belum di 100% ya. Kalau yang di T yang awal, T1, T2 lebih agak jauh ya. Jadi semua kalau udah dinamika ya, bagaimana tanggapan waktunya, waktu respon step by step-nya bagaimana ya. Kemudian ini yang arahnya negatif ya. Tadi yang ada ketinggian di bawah 50% dan 100% ya dalam satu tangki ya. Cuman arahnya aja sebenarnya untuk mencapai 63%. T1, T2 lebih cepat yang ini. T1 ya mencapai 63%. Nah, selain komponen tadi, komponen masa transisi ya, kalian coba ya buka-buka lagi tuh yang saya pernah sampaikan. Dinamika proses itu punya komponen. Nanti kalau di UTS misalkan apa komponen masa transisi yang dimaksud komponennya apa aja sih sehingga dia punya sebelum dia mantap. Kalau yang apa? Kalau yang statik kan dia konstan mantap ya. Kemarin diberi contoh timbangannya. Ketika ditimbang 1 kilo dia 1000 gram langsung menunjukkan 1000 gram. Nah, ketika dia ada klip dan lain sebagainya ya. Artinya dia ada proses. Kalau ini dia diibaratkan sebuah ban berjalan ya. Sebuah ban berjalan sini ada kontrol misalkan bukaan valve ya. Nah, di sini ada sensor misalkan. Dia punya waktu tunda kapan dia sensor itu mendetek ya. Misalkan di sini ada bubuk yang jatuh gitu ya. Punya komponen masa transisi lagi. Tadi ada time constant ya, TC, sekarang ada TD ya. Nah, itu komponennya ada 2. Sekarang udah ada tambahan lagi TD. Jadi dia ada waktu tunda ya. Dari titik ini ke sini dia punya waktu tunda supaya dia bisa mendetek, sensornya bisa mendetek punya karakter tadi komponen
sebelum masa mantap tadi tadi udah dikenal ada time constant, ada waktu tunda. Oke, digambarkan key out merupakan fungsi dari key inputnya itu udah terkoreksi dengan waktu ada waktu tunda. Nah, untuk bagaimana respon proses orde 2? Kita kenal dulu dia sebagai konsep sebagai penyimpan energi di orde 2 ya. Punya 2 tangki, proses 1 proses 2 ya, akan lebih panjang lagi dengan key input dan key out ya, debitnya yang masuk ya. Ini juga punya lebih panjang lagi bagaimana step responnya. Ini untuk yang proses orde lebih tinggi ya, lebih tinggi dari orde 2 ya, ada 3 tangki dan dia sebenarnya kalau yang orde tinggi itu dianggap sebagai proses orde 1, artinya dia punya waktu tunggu ya dan waktu tunda ya dan time constant ya. Kemudian nanti dikenal ini yang saya bilang ada seri ada paralel ya, ada 2 tangki yang untuk proses orde 2 ya. Tadi dikenalkan proses orde tinggi, seharusnya ini dulu yang dikenalkan proses orde 2 ya dengan interacting dan interacting, artinya ada yang paralel nggak paralel ya. Waktunya prosesnya akan beda di orde 2 nih ya. Tadi orde lebih tinggi lebih dari 2 ya. Nah, kemudian bagaimana responnya? Tadi bicara mulai dari orde 1 ya responnya ya. Bagaimana perubahan di misalkan dia ini udah controller ya. Karena saya punya contoh nih controller ya. Kalian nih mungkin sensing ya. Waktu sensing tadi saya bilang di ban berjalan itu punya sensing. Waktu sensingnya itu dia punya karakter waktu tunda dulu sebesar dia di dalam T1, T2, kemudian setelah T2 dia baru masuk ke proses variabelnya ya. Jadi kalau yang masuk di sensor itu mulai baru dia bisa, tadi kan di ban berjalan ya, di titik ini dia baru bisa 63% ya terbacanya sebagai time constant ya. Untuk mencapai kondisi belum 100% ya. Kalau dia dihubungkan dengan controller, kalau udah 100% dia mau perubahan di proses variabelnya apa gitu kan. Mau diteruskan dari controller mau ke aktuator. Tapi kalau ini sensor gitu, mau ketika dia sampai dia 100% mau ke display, itu ada batasan. Kalau mau dilanjutkan ya tadi ya ke aktuator dari controllernya untuk membuka, misalkan tadi merupakan aliran tadi suatu tangki ya, untuk membuka suatu kontrol valve misalkan. Itu punya waktu tanggapan yang lebih panjang lagi ya. Ini untuk proses orde 1 punya masa transisi yang dinamakan waktu tunda dan waktu time constant ya. Gimana step respon orde 2 ya, dia lebih kepada osilasi ya. Cuman kalau untuk di pengendalian proses, osilasi ini nggak boleh terlalu tinggi karena kita ingin errornya mantap, error sampai dengan 0 ya. Kita bicara tadi konsep ideal kan. Kalau dia ini terlalu tinggi, yang optimum dia sampai dengan errornya mantap ya di proses orde 2 nanti akan sulit ya. Jarang ya sensor yang orde 2 ya, tapi kalau di proses kontrol ya, itu banyak yang bentuknya osilasi seperti ini, itu punya standar respon optimum ya, ada 4 ciri. 4 cirinya itu dia harusnya amplitudo sini A1, untuk yang osilasi jangan terlalu besar, harus minimum. Supaya apa? Supaya dia fungsi redaman di sini yang standar kedua adalah selain amplitudo kecil, fungsi redamannya 1/4. Nah, itu memenuhi standar respon optimum sampai ke error sampai dengan 0. Gimana kalau standarnya tinggi? Terlalu tinggi untuk fungsi 1/4-nya ini juga agak sulit. Memakan akan lebih panjang sampai di errornya. Kalau 1/4-nya harusnya di sini, dia bisa sampai lebih panjang lagi. Kalau ini amplitude lebih tinggi kan logikanya gitu kan. Nah, ini nggak bagus ya. Errornya sampai dengan 0 ya. Walaupun nanti errornya sampai dengan 0, tapi panjang. Kalau dianalogikan dalam pengendalian analogi lain ya, misalkan kematian di awal pengendalian COVID misalkan tinggi gitu, kira-kira agak panjang ya, kecuali ada tadi trik-trik untuk kebijakan yang diperbarui, menerima masukan dari berbagai kritikus ya, para pakar misalkan ya, yang tadi tinggi ini akan bisa menjadi lebih landai gitu. Fungsi 1/4 tercapai dengan error sampai dengan sama dengan di sini juga. Dan untuk karakteristik proses orde kedua ini ya, sehingga nanti akan dikenal dengan kondisi tadi ada DEM ya, tadi redaman itu kan, redaman fungsi 1/4 itu ya, itu dianalogikan sebagai apa? Gas itu ya.
Sehingga nanti dengan adanya perbedaan osilasi ini nanti kalian akan mengenal ya redaman sampai ke fungsi seperempat dari tipe yang under dam, critical dam, over dam ya. Nah, cirinya apa? Di periode ketika berbeda periode osilasinya itu ya panjang apa enggak nih ya untuk mencapai seperempat di periode awalnya aja ketika amplitudenya tinggi udah pasti apa? Ketika amplitudenya tinggi ya akan lebih lama nih fungsi seperempatnya ya. Waktu periode osilasi cirinya akan lebih lama, makanya diharapkan tadi standarnya minimum amplitudenya fungsi seperempatnya itu seperempat. Di standar sampai dengan error mantap sampai dengan 0. Kalau bicara periode pasti dia punya frekuensi sudut natural. Ini nanti dari proses dari orde 1, 2 ya. Akhirnya nanti kepada persamaan suatu bentuk persamaan matematis tertentu ya. Kemudian selain tadi komponennya apalagi tadi yang udah kalian ketahui tadi sebelumnya yang sudah saya sampaikan apa aja tadi? Ada waktu time constant. Kemudian waktu tunggu dulu boleh, waktu tunggu, time constant. Nah ini ada lagi kalian nanti menggunakan settling time. Tadi yang saya uraikan tadi, mulai dari amplitudo, minimum, fungsi seperempat, sampai di sama dengan itu adalah waktu yang dibutuhkan dari awal, itu settling time. Nanti ada TS. Nah ini komponen masa transisi nih, yang mempengaruhi ke tanggapan waktu sensor. Kalau dia dibatasi kepada sensing elemen pengukuran, dia berarti proses di pendeteksian aja, nggak ke pengontrolan gitu ya. Kalau udah sistem instrumentalis industri sampai ke pengontrolan, sampai ke aktuator. Ya, jadi ada tambahan lagi ya, waktu tunda, waktu time constant, settling time. Kemudian ada lagi rest time. Rest time itu di awal sampai dengan 90%. Kalau time constant kan 63% tercapai, kalau 90% ya. Coba di awal. Nah, ini dinamakan rest time ya, TR. Tuh kalian sudah punya komponen yang kalian kenal komponen waktu ya di dalam dinamika proses ya. Bicara dinamika proses berarti kan dinamika berubah-ubah ya, punya waktu tunggu, punya time constant, punya settling time, punya rest time ya. Nah, kalau saja seperti itu. Jadi di dalam suatu model pengukuran ya, apalagi masih baru di sensing elemen ya, dia kita harus kenal proses sensingnya sebagai penyimpan energi, kemudian digambarkan penyimpan energi kalau dia sebuah tangki orde 1, tangki 1, orde 2 dengan variasi seri atau paralel kan punya waktu panjang di dinamika waktu yang berbeda-beda ya. Nah, konsepnya seperti itu ya. Ini sebagai pengantar kalian mau masuk ke sensor orde ya, sehingga nanti respon dinamik itu dengan pemodelan bersamaan diferensial. Model dinamik tersebut pada umumnya dianalisis menggunakan transformasi Laplace ya. Nah, ini kalau untuk perluasan ya, sebagai suatu proses dari transformasi Laplace bisa menggunakan analisis Fourier, analisis Laplace ya. Nah, ini yang termasuk persamaan di dalam sensor orde 0 ya, belum kepada fungsi transfer waktu ya. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita masih punya waktu. Iya, Bapak. Cukup ya. Sebagai awal ini kan kemarin sudah disampaikan ya, mulai karakteristik dinamik ya secara umum, kemudian ditambah dengan Pak Gianto juga ya. Kemudian saya untuk minggu ini target harus sudah dikenalkan bagaimana konsep daripada karakteristik dinamik ya. Mulai dari dia sebagai penyimpan energi ya, digambarkan sebagai penyimpan energi sehingga dia punya waktu tanggapan ketika di orde 1 lebih panjang ya. Nanti ke fungsi transfer orde waktunya juga nanti pemodelannya belum sampai ke sana. Baru gambaran umum bagaimana karakteristik dinamik. Cukup ya Hazen ya. Arya Tama cukup? Izin Ada bertanya, pertanyaan? Ya silakan. Ini mengenai absensi di Kudagang itu tuh belum ada Pak untuk hari ini Pak. Belum ada ya. Hostnya siapa hari ini ya? Hostnya coba hadir nggak ya? Bisa minta dibantu nggak ya? Tadi sih saya sempat screenshot sekalian saya absen ya. Memang harus dibuat dulu ya. Kalau dari awal itu ya, Baron ya, apa siapa nih? Dari awal memang kita belum ada sistem absensinya. Dari awal ada nggak? Biasanya ada Pak di Kudagang tanggal 4 kemarin ada.
Sekarang nggak ada ya. Sekarang hostnya siapa ini? Nanti direkap aja sama Baron ya, yang hadir hari ini ya, direkap. Kalau saya sudah cukup di screenshot sama saya yang hadir ya. Ini ada 50 orang ya, 52 orang ya. Nah, saya senang juga ya kalian aktif ya, partisipasinya ada ya. Yang nggak hadir aja berarti nih. Coba dicek yang nggak hadir, nanti di WA ke saya ya, Baron ya. Untuk hari ini ya. Nanti saya sampaikan ke adminnya untuk hari ini. Ya mungkin itu ya, saya mau menyiapkan ini ya materi selanjutnya untuk sistem informasi industri. Baik ya, mungkin itu ya. Sampai di sini ya. Mungkin itu Pak Rahman, enggak apa-apa? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi dari mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf bila ada salah atau terlalu cepat dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mohon izin live ya.